Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang investment. Investment itu ada di chapter 17 bukunya Keso Wegenwervel Intermediate Accounting. Ya, dari chapter ini diharapkan kita itu dapat memahami dan menjelaskan tentang akuntansi investasi. Dan investasi itu ada investasi surat utang, ada investasi ekuitas. Jadi ada debt investment dan equity investment ya. Ada debt investment dan equity investment itu yang diharapkan dari chapter ini. Nah, kalau kita lihat preview dari chapter 17 ya, atau poin-poin yang dibahas itu ada di sini debt investment, kemudian equity investment, dan nanti ada hal yang lain-lain. Jadi intinya itu di dua ini, di investasi utang dan investasi saham ya, investasi utang dan investasi saham. Kita akan mempelajari klasifikasinya serta bagaimana pengukurannya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita preview dulu chapter berapa ini? Chapter 14 tentang sekuritas surat utang. Jadi emiten itu perusahaan ketika dia itu memerlukan dana yang besar, pilihannya biasanya adalah menerbitkan surat utang atau menerbitkan saham. Ya, kalau menerbitkan saham berarti ada porsi kepemilikan di pihak lain. Kalau menerbitkan surat utang berarti tiap periode perusahaan harus memberikan bunga, ya, bunga. Nah itu kalau kita kemarin sudah bahas ya tentang bond payable ada di chapter 14 dan sekuritas saham atau equity share ada di chapter 15. Kemudian chapter 16 kita membahas juga yang convertible securities gitu. Nah, ini emiten itu nanti akan menerbitkan kedua ini atau di antara dari sekuritas ini. Nah, kemudian ketika dia menerbitkan, menjual atau issuing, siapa yang akan membeli? Ya, yang membeli itu bisa pihak perusahaan, bisa perorangan. Kita itu bisa membeli saham perusahaan PTA, kita bisa membeli obligasi perusahaan PTA dan sebagainya. Nah, yang membeli tentu saja namanya adalah investor. Investor itu bisa perorangan, tadi saya bilang, bisa juga perusahaan, ya, perusahaan yang bergerak di investasi atau perusahaan nggak bergerak di investasi tapi dia ingin investasi di perusahaan lain, dia ingin memberikan utang ke perusahaan lain, itu bisa ya, bisa menjadi investor. Kenapa perusahaan itu melakukan investasi? Ya tentu saja biasanya kelebihan dana. Kalau kita nggak punya dana banyak ya ngapain juga kita investasi kan, pakai apa kita investasi gitu. Tapi kalau uangnya itu sampai berlebih, nah uang itu tuh sebaiknya diputar untuk menghasilkan sesuatu ya, menghasilkan return ini, menghasilkan capital gain atau menghasilkan pendapatan bunga atau menghasilkan dividen nantinya gitu. Atau misalnya investor itu punya strategi. Investor itu misalnya katakanlah bisa perorangan ya, bisa perorangan ataupun bisa perusahaan. Misalnya dia itu terkait dengan arrangement atau agreement atau misalnya dia itu ingin mengakuisisi perusahaan lain. Nah, itu kan bisa saja dia membeli saham perusahaan lain ya, membeli saham perusahaan lain, kemudian mungkin dia nambah-nambah atau bagaimana dan sebagainya. Ya, itu adalah tujuan investor melakukan investasi. Kita lihat investasinya bentuknya apa saja. Kalau misalnya emiten itu dia menerbitkan surat utang dan sekuritas saham, bond payable atau equity share, maka investor itu juga nanti akan mempunyai kedua bentuk jenis investasi tersebut ya. Kita lihat ya jenisnya, ada debt investment, yang pertama adalah debt investment, kemudian ada equity investment. Debt investment itu kita tahu dia dari sekuritas utang ya, dari sekuritas utang. Kemudian equity investment kita tahu itu dari sekuritas saham gitu. Nah, debt investment sendiri ini sebetulnya kalau kita bermain sebagai investor itu macam-macam ya ketika kita mau berinvestasi dalam bentuk obligasi. Bisa saja kita itu mainnya kayak gini ya, enggak. Bisa saja kita mainnya itu gini, saya investasi, nanti kalau harganya naik, besok nih harganya naik, saya jual. Nanti harganya naik, saya jual. Jadi artinya obligasi itu dibeli, dia tujuannya untuk diperdagangkan, ya, trading. Atau misalnya obligasi itu memang dibeli untuk collection, headful collection and nggak selling lagi gitu. Nggak selling lagi artinya dia sampai jatuh tempo nanti gitu. Membeli obligasi
Ya, artinya dia menanamkan investasi utang di perusahaan lain tadi, kemudian dia pegang tuh obligasinya sampai waktu yang ditentukan atau sampai jatuh tempo. Itu kalau held for collection. Nah, kalau held for collection and selling, ya, itu adalah investasi sewaktu-waktu itu dijual. Tapi bukan seperti trading ya. Trading kan memang tujuannya udah diperjualbelikan. Tapi kalau held for collection and selling, itu tujuannya adalah memang dimiliki, tapi kita lihat pasar. Kalau misalnya menguntungkan, kalau misalnya nanti kalau dipegang terus misalnya merugikan juga gitu ya, nah itu biasanya dilepas gitu. Nah, kalau equity investment sendiri juga sebetulnya karena dia kepemilikan ya, dia porsi kepemilikannya itu 0 sampai 20%, 20% sampai 50%, atau di atas 50%. Ini ada beberapa kategori. Itu kurang lebih ya pembahasan di chapter ini terkait dengan investasi. Jadi investasinya berbentuk dua jenis, ada bentuk debt investment, ada bentuk equity investment. Dan masing-masing itu punya klasifikasi. Tentunya masing-masing klasifikasi itu akan menimbulkan pengukuran dan pengukuran atau accounting treatment yang berbeda. Kita lihat ya, accounting treatmentnya seperti apa. Kita mulai dulu dari debt investment. Nah, mulai dulu dari debt investment, kita lihat debt investment itu tipenya debt investment. Oke, ini tipe aset tadi itu tipe dari financial asset atau aset keuangan ya. Bisa dibilang bahwa investasi surat utang atau investasi saham itu dikatakan sebagai financial asset atau aset keuangan gitu. Dia merupakan aset perusahaan. Kemudian ini tadi yang sudah kita bahas ya, motivasi melakukan investasi. Lanjut ya. Oke, debt investment. Klasifikasinya sekarang karena kita harus menentukan, kita harus melihat, harus tanya lagi manajemen klasifikasi dari investasi itu apa? Niat perusahaan melakukan investasi utang itu apa gitu ya? Karena tadi kan kita lihat bahwa ada 3 kategori tuh investasi utang kan. Kita lihat dulu apa nih maksud dan tujuannya perusahaan. Karena itu nanti akan terkait dengan pengukuran akuntansinya, pengukuran aset keuangan. Makanya di sini kita harus perhatikan. Nah, namun di sini klasifikasi dan pengukuran aset keuangan itu ternyata bisa ditentukan dari ada 2 kriteria. Oke, ada 2 kriteria. Yang pertama, apakah model bisnis perusahaan itu bagaimana model bisnis perusahaan dalam pengelolaan aset keuangan tadi itu, ya. Apakah misalnya ya tadi itu dimiliki sampai jatuh tempo atau misalnya mau dijual kayak gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana karakteristik dari arus kas kontraktualnya atas aset keuangan tersebut, atas investasi keuangan tersebut. Apakah kita bisa menentukan arus kas kontraktualnya atau enggak, gitu ya. Kita lihat di slide berikutnya. Seperti ini kira-kira. Jadi di sini ada klasifikasi dan pengukuran aset yang pertama, kedua dulu yang kita bahas. Apakah karakteristik arus kas kontraktual dan investasi itu misalnya nih, bisa dipastikan di awal? Apakah bisa dipastikan di awal? Apanya? Arus kas kontraktualnya dan investasi tersebut? Apakah bisa dipastikan di awal ketika misalnya kita melakukan investasi? Oke. Kalau iya, berarti pengukurannya di dalam akuntansi kita mengenal yang namanya amortized cost. Oke, amortized cost. Amortized cost ini kalau teman-teman membaca lagi, mempelajari lagi yang chapter 14 itu kan ada ya amortisasi ya. Nah, itu amortized cost lah, kira-kira seperti itulah ya. Nilai yang tercatat gitu. Nilai yang tercatat yang sudah ada amortisasinya lah kayak gitu kalau misalnya itu bond. Nah, kemudian kalau misalnya nggak bisa dipastikan di awal, berarti apa? Masuk ke fair value. Nah, apa sih maksudnya bisa dipastikan di awal, bisa enggak ini gitu. Misalnya nih, kan tadi kita punya 2 sekuritas kan, ada sekuritas utang sama sekuritas saham. Nah, di antara 2 ini, manakah yang bisa dipastikan di awal? Oke, jawabannya adalah sekuritas utang. Kenapa sekuritas utang bisa dipastikan di awal? Pertama, sekuritas utang itu sudah jelas bahwa tahun kesekian, si investor itu nanti akan memperoleh pengembalian dana. Oke? Tuh, berarti nanti akan ada arus kas dong yang masuk. Yang kedua, sudah bisa dipastikan bahwa tiap periode investor akan memperoleh pendapatan dari emiten. Gitu kan? Artinya apa? Itu sudah bisa diketahui di awal, sudah bisa ditentukan di awal, sudah bisa dihitung dari di awal arus kas
arus kas kontraktualnya. Nah, maka dari itu di sini kita lihat ya, di debt karena bisa dipastikan di awal karena ada principal dan interest-nya. Nah, maka si debt investment ini itu menggunakan amortized cost. Tapi kalau equity tidak bisa tuh kita tentukan, kita pastikan dapat dividen atau enggak. Belum tentu kita misalnya nanti dapat dividen kan gitu. Nah, karena tidak bisa dipastikan dan tidak ada pengembalian loh pokok modalnya itu kan, karena di situ adalah kepemilikan, tidak ada pengembalian kan, nggak tahu pengembaliannya kapan. Nah, maka tidak bisa dipastikan arus kas kontraktualnya, maka dia menggunakan fair value. Itu ya secara garis besar. Tapi yang berikutnya apa lagi nih? Nah, apakah ada kemungkinan diukur dengan fair value untuk yang debt nih ya, yang debt? Nah, yang ini apakah bisa? Nah, kita lihat lagi di slide berikutnya. Oke. Tadi kita punya dua klasifikasi kan? Nah, klasifikasi yang pertama nih kita sekarang lihat bagaimana pola pengelolaan investasi perusahaan. Apakah aset investasi tersebut akan dikelola oleh perusahaan, artinya akan dipegang sampai jatuh tempo atau tidak? Kita lihat. Jadi kalau misalnya di utang tadi itu ada investasi jangka panjang, jangka pendek lah, istilahnya seperti itu. Jangka pendek di sini bukan berarti misalnya ya, 1 tahun tuh enggak ya. Oke, ini untuk gampangannya jangka panjang, jangka pendek. Kalau jangka panjang itu maksudnya adalah itu dimiliki sampai jatuh tempo. Jadi memperoleh pendapatan investasi sesuai dengan arus kas kontraktual dan tidak ada niatan untuk dijual dalam jangka pendek. Nggak ada misalnya, tahun depan saya jual ya, akhir tahun ini saya jual ya, nggak ada. Saya mau beli obligasi ini ya sampai nanti dia istilahnya dikembalikan lagi ke saya uangnya gitu ya. Nah itu kalau misalnya dia seperti itu pengelolaan investasinya, maka dia menggunakan amortized cost. Oke? Tapi kalau misalnya dia jangka pendek, dia tidak dikelola, artinya gini, ada investasi obligasi atau investasi debt, kemudian kok nanti ingin dijual lagi atau misalnya memang diperdagangkan, maka itu kita masukkan ke investasi jangka pendek dan di sini menggunakan fair value. Jadi aktif diperdagangkan, ada niatan untuk dijual, nah itu masuk ke pengukuran adalah fair value. Oke? Nah, seperti ini kira-kira ya. Jadi dari dua slide tadi itu kita bisa simpulkan seperti ini, summary-nya seperti ini bahwa debt itu bisa menggunakan amortized cost, bisa menggunakan fair value. Kalau equity di sini menggunakan fair value karena dia doesn't meet contractual cash flow test gitu. Di tes arus kas kontraktual dia nggak memenuhi itu. Ya walaupun selain fair value nanti equity ada pengukuran yang lain lagi. Nanti kita bahas ya ketika sampai equity. Kalau debt tadi itu kan kalau misalnya dia memenuhi bisnis model, head for collection, kemudian ada kontraktual arus kasnya bisa diuji, nah maka dia menggunakan amortized cost. Tapi kalau misalnya dia untuk trading, dia ada keinginan untuk dijual, maka menggunakan fair value. Mudah-mudahan jelas ya untuk menentukan ini ya gitu. Karena di lapangan ini mungkin yang akan menjadi kunci gitu ya, kalian nanti akan mencatat seperti apa. A closer look at debt investment. Oke, ini tadi debt investment itu ada prinsipalnya, ada interest-nya ya, yang kita bahas sekilas tadi. Ini sudah kita bahas tadi di awal bahwa debt investment itu ada 3 kategori, oke? Ada head for collection and selling, and trading. HFC, pakai bahasa Indonesia saja nggak apa ya. HFC, HFCS, dan trading. Ini yang akan menimbulkan pengukuran yang berbeda. Ini amortized cost, oke? AC, ya. Saya tulis sebagai AC. Ini AC, sedangkan yang 2 ini adalah menggunakan fair value. Meskipun nanti kita lihat perbedaannya apa keduanya, ya. Nah, ini head for collection HFC dia menggunakan amortized cost, oke ya, udah jelas tadi. Tapi kalau head for collection and selling dia jangka pendek, dia menggunakan fair value. Demikian juga dengan trading juga menggunakan fair value. Apa bedanya? Bedanya adalah di akuntansinya. Kalau misalnya HFCS itu nanti ketika menggunakan fair value kan harus diukur, dievaluasi ulang nilai tercatat dengan nilai fair value ya. Kalau misalnya ada beda, unrealized gains atau loss nanti dimasukkan ke OCI. OCI itu masuk ke equity. Tapi kalau misalnya fair value-nya trading, ya, itu unrealized gain atau loss dia masuknya langsung ke income. Itu bedanya antara HFCS dan trading. Kayak gitu ya. Kalau HFCS kan dibeli sih, nanti sewaktu-waktu dijual jika perlu atau kondisi pasar itu menguntungkan. Tapi kalau trading memang dibeli tujuannya memang diperdagangkan. Itu bedanya trading sama HFCS. Ya seperti ini rangkumannya gitu ya. Nah selain unrealized gain atau loss, apakah ada other income yang lain? Ya nanti ada.
karena obligasi maka mendapatkan